Sampai Filipina. Jika Anda diincar oleh orang-orang yang bekerja di kasino, berapapun uang yang Anda miliki, perlahan-lahan uang Anda akan menjadi milik orang lain. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat Anda menghabiskan semua kekayaan Anda selangkah demi selangkah. Setelah pulang, Anda bahkan hutang miliaran. Miliarder Korea datang ke sini untuk berwisata. Seorang teman menyuruhnya untuk memperkenalkannya kepada seorang penatua. Namanya Wu. Hotel dan kasino besar di area ini semuanya dimiliki olehnya. Si teman bilang Wu adalah orang Korea yang terbaik di sini. Dia terus-menerus membual tentang status Wu. Saat ia ngomong, pemilik restoran datang. Ia lihat Wu sedang makan nasi. Dia berkata hari ini akan bebas baginya untuk menyelamatkan mukanya. Ternyata semuanya diatur oleh Wu. Dia sengaja memainkan permainan untuk dilihat Dao. Wu tanya Dao sedang nginap di hotel yang mana. Dao bilang semua hotel saat ini telah full. Ia harus nginap di rumah orang lokal. Wu lihat paspornya. Lalu pesan Dao kamar hotel mewah. Sebenarnya dia hanya membacakan informasi paspor Dao kepada bawahannya. Informasi ini membantu mereka menyelidiki berapa banyak properti yang dimiliki orang kaya ini. Setelah cek, mereka menemukan bahwa aset Dao mencapai puluhan miliar. Mereka bahkan tahu berapa banyak real estate yang dimiliki Dao. Namun apa yang dia lakukan di Korea bukanlah bisnis legal. Target mereka telah dipilih, Dao tiba di hotel yang telah diatur Wu. Mereka berada di kamar paling mewah. Dao sangat senang mengenal orang yang begitu kaya. Dia tidak tahu bahwa dia telah melangkah ke dalam perangkap yang telah dipasang Wu. Wu berkata bahwa dia akan mengajaknya bermain golf. Sebelum dia pergi, dia sengaja membawa Dao melewati kasino. Dao terkesan dengan gaya kasino. Tapi Wu bilang, jika berwisata aja, jangan main kartu. Jika kurang beruntung, akan kehilangan banyak uang. Setelah itu, dia membawa Dao ke lapangan golf. Sambil bermain, dia juga sengaja membiarkan Dao menang. Setelah main hingga bosan, beberapa orang menyarankan untuk bertaruh. Jika tidak maka akan sangat membosankan. Baik, aku setuju. Pria ini percaya diri banget. 1 kali 10 juta ya. Baik, setuju. Wu sengaja kalah. Dia mengatakan Dao sangat beruntung akhir-akhir ini. Sahabatku, ayo kita ke kasinomu. Wu tampak bingung. Kamu sedang berwisata, kamu lebih baik menghabiskan waktu bersama keluarga daripada pergi ke kasino. Kami senang banget. Istriku berjalan dengan anak aja. Aku tidak akan menghabiskan banyak uang, hanya bersenang-senang. Baiklah. Jangan menghabiskan banyak uang. Main sebentar aja. Baik. Akhirnya, ia masih tertarik. Dao senang banget. Ia pikir hari ini ia sedang beruntung pada golf. Jika ke kasino akan juga baik. Dengan cepat, mereka telah datang kasino. Teman Dao harus pulang. Ia bilang ia sibuk jadi harus pulang. Setelah pulang, bawahan Wu memberikannya banyak uang. Itulah biaya pengenalan. Jika seseorang ke kasino, orang itu akan seperti ikan di talenan. Wu bertanya kepada Dao berapa banyak uang yang dia menangkan paling banyak. Dao mengatakan dia paling banyak menang, hanya sekitar 100 juta. Tapi setelah itu akan langsung kalah. Wu bilang ia telah menang 300 juta. Hal ini membuat Dao cemburu. Lalu Wu panggil bawahannya. Menyuruhnya membawa 200 juta chip ke Dao. Dia memberitahu Dao, jika dia menang, semua uang itu miliknya. Tidak apa-apa jika kalah. Setelah itu, Wu pergi, tidak lama kemudian bawahannya melaporkan kepada Wu bahwa Dao telah kehilangan semua uang itu. Dia ingin meminjam 500 juta lagi, Wu setuju untuk meminjamkannya. Setelah 2 jam, Wu datang kasino. Ia bilang mau undang Dao keluar. Tapi saat ini Dao telah kalah banyak. Ia tak mau pergi. Aku harus main habis jumlah uang ini. Tak sangka aku begitu buruk. Jika kamu kehilangan banyak, maka kamu harus berhenti. Baik, setelah habis jumlah ini aku akan pergi. Dengan jumlah uang ini, paling banyak 2-3 menit aja.
Apakah aku bisa meminjam 50 juta lagi? Setelah pulang Korea, aku akan kembali. Wu berkata jika Dao tidak mau pergi, dia akan tetap bermain dengan Dao, kehadirannya membuat Dao lebih beruntung. Setelah itu, Dao telah menang banyak uang. Bukan hanya dapat jumlah uang yang telah kalah sebelumnya. Ia bahkan menang banyak uang lagi. Semua telah diatur oleh Wu, ia bilang kepada Dao. Jangan main lagi. Jumlah uang yang kamu menang, aku akan kirim ke Korea untukmu. Dao merasa Wu terlalu baik. Ia selalu pikir untuknya. Dengan cepat, Dao telah kembali. Wu tahu, Dao pasti datang ke sini lagi. Karena Wu sangat memahami sifat manusia. Memang, beberapa hari kemudian, Dao telah telepon untuk Wu, ia akan datang Filipina beberapa hari. Saat ia datang, Wu bilang ia akan bawa Dao berwisata, tapi tujuan Dao sangat jelas. Ia mau ke kasino. Beberapa hari berlalu. Wu melihat Dao pergi ke bandara. Dao, kamu untung banget. Kali ini kamu lagi menang banyak uang. Setelah Dao pergi, bawahan bilang kenapa belum mulai rencana, Wu bilang belum tepat waktu. Dao belum mencapai garis bawah, jika Anda melakukannya sekarang, Anda hanya akan mendapatkan sedikit uang. Hari ini, seorang chaebol Korea datang ke sini, wanita itu tidak biasa. Namanya Mei Yi, chaebol teratas Korea, yang termasuk dalam puncak piramida. Mei Yi main, Wu dan bosnya berdiri di samping. Karena Mei Yi main banyak uang. Satu kali sekitar miliaran. Dengan cepat, ia telah menang puluhan miliar. Mei Yi menuntut agar uang yang dimenangkannya ditransfer ke rekening bank domestiknya. Wu memberikan tugas ini kepada bawahannya Aji. Uang ini adalah mimpinya selama bertahun-tahun. Tapi telah memberikan Wu masalah besar. Ada kelompok orang kaya di Filipina. Mereka pergi ke kasino untuk menipu miliarder Korea yang datang ke sini untuk bermain. Bos akan bagi untuknya. Mao datang ke kasino milik bos Wu. Dia bilang dia menemukan seseorang yang baru. Orang ini sudah memiliki beberapa ratus miliar. Saat ini ia sedang diinginkan oleh polisi. Wu langsung merasa tertarik. Ia suka jenis pelanggan ini. Baik. Nanti mereka akan datang bandara. Silakan gunakan mobil saya untuk menjemput mereka di bandara segera. Harus berkinerja baik. Mao setelah dengar. Dia langsung pergi ke bandara untuk menjemput orang. Wu tidak tahu bahwa Mao akan membawa masalah besar baginya. Tak lama kemudian, Mao datang menjemput kedua penjahat itu di bandara. Setelah salam, ia mintanya masuk mobil. Mereka kesan saat lihat mobil mewah ini. Mao bilang jenis mobil ini di Filipina hanya ada dua. Semuanya miliknya, lalu undang keduanya masuk mobil. Bahkan ada polisi di depan mobilnya. Ternyata inilah mobil Wu. Khusus untuk pelanggan, pada malam hari, Mao bilang ia akan perkenalkan mereka dengan bos besar. Ialah bos orang Korea di sini. Dia membual tentang Wu. Saat makan, Wu menyadari bahwa keduanya tidak pandai dalam trik, karena mereka awalnya penipu, mereka sangat akrab dengan trik kasino. Jadi mereka tidak ingin terlibat dalam jalur perjudian ini. Wu panggil Mao keluar. Ia mau lepas dua orang ini. Mereka tak mudah menghadapi. Mao setuju. Wu masih belum tahu. Ambisi Mao sangat besar. Tidak mudah mengelabui mereka untuk datang ke sini. Dia tidak mau menyerah di tengah jalan. Mao berniat membunuh keduanya dan kemudian mencuri uang mereka, tapi dia lupa bahwa mereka dicari oleh polisi Korea. Polisi telah datang. Mereka mengirim orang-orang terbaik ke sini untuk menangkap penjahat. Saat ini, dua orang itu masih belum tahu masa depannya gimana. Mereka tahu trik Mao dan Wu, yang inginnya menghabiskan uang di kasino. Mao dengan cepat. Ia bilang main sedikit aja masih tak bisakah? Tapi wanita ini tetap tak pergi. Anda ingin mengelabui dua penipu profesional seperti kami. Setelah mengatakan itu, dia langsung menamparkan Mao. Meskipun mereka pintar banget. Tapi mereka lupa bahwa mereka sedang di Filipina, bukan Korea, Mao bisa langsung membunuhnya. Mao ingin mengubur uang mereka di ladang tebu,
tetapi tanah di sini tandus dan keras. Jadi tidak mungkin menggali lubang, jadi Mao menyerah. Wu bersama Dao sekarang, Dao kini menjadi pecandu judi. Ia telah berwisata di Filipina sebelumnya. Setelah diperkenalkan ke kasino oleh teman-temannya, dia memenangkan banyak uang. Dia memenangkan ratusan miliar. Sekarang Dao tidak seberuntung dulu, dia kalah banyak, Wu pura-pura mengingatkannya untuk tidak bermain lagi. Tapi dia tidak mendengarkan. Dao kehilangan ratusan miliar, dia ingin mendapatkan uang itu kembali, katanya jika dia kalah. Wu harus senang karena Wu adalah pemilik kasino. Apakah saya membantu Anda untuk meningkatkan penjualan Anda? Jika kamu mau pergi, aku tak bisa hentikan. Kamu akan terus dihancur. Apakah aku paksamu main di sana? Apakah saya meminta uang Anda atau membebankan bunga? Kamu jadi kurang sopan. Aku benar-benar mau kamu baik. Tapi kamu pikir begitu. Pisau itu tenggelam semakin dalam, dia ingin menghasilkan uang. Walaupun di Korea dia bos besar, tapi di luar, trik mereka terlalu dalam. Dia tidak tahu bahwa dia jatuh ke dalam perangkap Wu sejak dia tiba di Filipina. Saat ini, ia masih pikir Wu adalah sahabatnya. Kamu kecanduan judi, mengapa aku senang? Aku selalu memperingatkanmu jangan main. Sejujurnya aku menganggapmu sahabat jadi aku menghentikanmu, aku selalu memikirkanmu dengan baik. Aku juga harap kamu bisa menang. Bawahan Wu tak bisa dengar lagi. Dao bilang ia hanya main sekali lagi aja. Ia akan tahan dirinya. Lalu ia langsung masuk kasino. Setelah ia masuk, bawahan Wu tepuk tangan. Wu tidak menjadi aktor adalah pemborosan. Bagaimana jika dia benar-benar bisa mengendalikan dirinya sendiri, kita akan menghasilkan lebih sedikit uang. Jangan bilang lagi, ia pasti tak bisa tahan diri. Saat ini di kantor polisi Filipina. Polisi Korea ini sedang cari dua penipu. Ia tak tahu dua orang itu telah mati. Melalui investigasi, ia tahu dua orang itu telah naik mobil Wu. Nama polisi inilah Aksu, ia mau investigasi Wu. Polisi Filipina langsung berdiri. Jangan ganggu. Kenapa kamu bilang begitu? Jangan sentuh orang seperti Wu. Kenapa? Ia istimewa kan? Ia kenal pejabat tinggi di sini. Baik atau jahat juga dilepas. Maksudnya apa? Maksudku kamu harus henti hal ini. Wu sangat terkenal di Filipina. Polisi bahkan tak berani berbicara tentang ia, mau cari Wu. Wu tanya Mao telah terjadi apa, Mao tak berani jawab. Wu langsung tahu ada masalah. Kamu telah membunuhnya. Kamu berbau mesiu. Guna pistol. Mao minta Wu bantunya. Ia tak sangka mayat mereka telah ditemui dengan cepat. Wu bisa bantunya, tapi Mao harus patuh, jika tidak, polisi Korea akan temuinya. Lalu ia langsung keluar untuk telepon. Siap untuk Mao pergi. Tapi Mao lihat Wu. Ia merasa aura pembunuh. Mao pikir Wu akan membunuhnya. Lalu ia akan ambil jumlah uang itu. Sampai dini hari, Wu menyiapkan mobil, Mao masuk ke dalam mobil, Mao bilang dia hanya bercanda, dia tidak membunuh orang. Lalu ia masuk mobilnya. Wu sarannya dengan cepat ke luar negeri. Mao masih bilang ia cuma bohong aja, lalu pergi. Ia tak tahu bahwa Wu mau bantunya. Karena ia terlalu mencurigakan. Tetapi Wu tidak tahu bahwa kecerobohan Mao akan mendatangkan masalah besar baginya.